Sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita semua ini harusnya bersyukur. Nah, kalau ada banyak yang belum terselesaikan dari program pemerintah, itu bukan penipuan. Karena apa? Ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, kemudian program prioritas. Nah, kalau ada program yang belum terselesaikan karena waktu, karena anggaran, itu bukan penipuan. Wah, presiden menipu. Buktinya program kerjanya yang ini belum selesai, yang ini belum selesai. Ya nggak bisa selesai juga kalau cuma 5 tahun. Nah, yang begini-begini harusnya kita sama-sama duduk. Ya, teman-teman semua memberikan masukan tadi, bagi saya itu penting. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu absolut juga pasti nantinya akan jadi diktator. Dan nggak bagus, nggak ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol sistem yang efektif juga dari kita-kita ini. Tetapi saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa sebentar. Saya kan nggak kasih menyebut waktu. nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. 3 kali sebut nama saya. Oke. Nanti ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum selesai Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba Belum. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini menurut saya sudah cukup bagus. Sudah cukup konstruktif. Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Karena anggarannya baru turun di pertengahan Januari. Dan itu juga belum semuanya cair. Ya kan? Karena seluruh program kerja, kebijakan dan lain sebagainya tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada anggaran. Nah, mungkin itu dari saya. Pak Kadek bisa izin sebentar tanggapi karena dua pembicara Bang Andi sama Bang Irma itu fokus ke saya. Sebentar ya, boleh tapi pendek aja. Jadi ada 2 poin penting yang saya tegaskan sebagai satu pesan yang objektif. Tadi saya mengatakan bahwa saya melihat ada satu fenomena, tindakan yang fenomenal. Usai Prabowo itu dilantik, situasi stabilitas politik nasional sangat damai. Itu saya buka di data dari peralihan kekuasaan sejak pasca reformasi. Jadi saya ingin mengatakan tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal survei-survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal dia dinyatakan terpilih, dilantik dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan. Dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi, belum masuk ke Bu Irma. Belum ya, nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang.
dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus Tadi sudah jelaskan sampah. disampaikan. Saya Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma, Kalau jangan dipotong dulu Bu Irma. kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masuk di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam Nggak konstruksi. boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi, kita itu harus fair, ya. Kalau bisa bicara saya itu lanjut harus fair. sedikit aja? Tadi Anda ngomong, saya Setengah diam. menit. Nah, ketika saya ngomong ya Bisa sudah Pak, selesai. Bang, saya lanjut setengah menit dan saya Nggak bisa berhenti. begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi Jangan beban diulang-ulang Prabowo yang terus. disebut Jokowi. Jangan Itu diulang-ulang ya, terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya Contohnya, ingin mengadu domba antara hampir Jokowi dan Pak setiap- Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar Bu Irma. Nggak Izin. bisa. Saya nggak mau dengar Saya karena nggak Anda tanggapi mengadu Anda. domba. Saya mau bicara sama Andi Cukup kok. Pak Karni, nggak bisa. Ya udah, Selesai. udah, Nggak boleh. dua- Orang lain lagi yang bicara. Dua-dua Udah, agak cukup yang ngomong. lain lagi. Kasih Ferry Amsari bicara. Itu.